bertemu sama berbagai macam asosiasi guru honorer, baik di lapangan maupun juga di Jakarta. Saya bertemu dengan mereka, banyak sesi-sesi yang sangat emosional, banyak peluk-pelukan, karena luar biasa perjuangan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Saya berkomitmen, dulu kan kita berkomitmen untuk berjuang untuk afirmasi, dan alhamdulillah 2 kali kita berhasil memperjuangkan afirmasi bagi guru honorer. Kami tentunya akan memperjuangkan bahwa guru-guru yang lolos seleksi tetapi mereka tidak dapat formasi, itu kita akan upayakan sebaik mungkin dan perjuangkan untuk bisa memastikan bahwa formasi mereka untuk tahun depan, ini kan rondenya formasi tiap tahun, itu sudah sangat jelas gitu. Jadi waktu pertanyaan kapan, ya tahun depan. Selalu formasi itu hanya sekali setahun didapatkan. Kita nggak hanya mendapatkan sekitar 50% dari target kita untuk formasi, ya sisanya 50%-nya kami harap akan bisa dicapai tahun depan. Tapi tentunya tantangannya bukan ada di kami Bapak Ibu, tantangannya ada di kepala daerah ya. Pagu dari DAU itu sudah dipagu untuk gaji guru P3K. Jadi tidak boleh digunakan untuk hal lain. Di DAU-nya sudah dipagu. Jadi mau tidak mau formasi itu harus keluar karena uang itu tidak bisa digunakan untuk hal lain. Itulah komitmen kita kepada para guru honorer untuk karena dari Kemenkyu sudah dipagu. Gitu. Ya, sudah dipagu memang. Di earmark itu kan khusus ya. Mohon izin melalui pimpinan ya biar jelas Pak Menteri. Jadi formasi yang dari daerah dengan kelulusan itu seharusnya sama. Tidak selalu sama. Tidak. Tapi duitnya sama, duitnya pasti sama. Formasi adalah yang potensi diajukan. Kita tahu nggak akan semuanya lolos. Jadi paling tidak kita melihat dari angka kelolosan sekarang, ya. Kalau itu saja sudah mencukupi, misalnya 40%, ya kan, dari yang kita lihat kemarin itu 40-50% ya, yang lolos seleksi. Belum lagi yang nggak dapat formasi, tapi pokoknya ujung-ujungnya akan selalu angka itu jauh lebih besar dari uang yang dibutuhkan, karena kan mereka harus lolos dulu passing grade dan mendapatkan formasi. Nah, uang itu tapi total cukupnya itu sudah dipagu di dalam DAU tahun ini gitu. Izin Pak Ketua, nggak perlu untuk semuanya. Untuk menambahkan 100% formasi itu tidak perlu anggarannya untuk full formasinya, karena nggak semuanya lolos passing grade. Tapi kami akan datang ke setiap kepala daerah. Izin Pak Ketua, Pak Menteri. Berarti DAU itu nanti biasanya DAU kan gelundungan begitu saja ya. Berarti nanti di dalam penjelasan penggunaan DAU, karena kita sepertinya perlu mendalami Kemenkyu-nya Pak. Itu kemudian DAU itu gelundungan atau kemudian gelundungan plus ada kalimat untuk P3K sejumlah sekian begitu. Betul Bu. Oh. Itu. Izin pimpinan, Mas Menteri bisa nggak kemudian setelah ini jelas ada semacam surat edaran memberitahuan kepada daerah bahwa di dalam DAU itu memang ada haknya guru P3K itu Sudah sesuai dengan yang lolos aja kan begitu kira-kira. Itu saja Pak Menteri, ini akan kami berita ini sangat ditunggu-tunggu oleh nanti mungkin daerah karena memang sudah mereka sekarang ini menganggapnya sudah menjadi beban mereka gitu. Betul, suratnya kami sudah kirim ke Pahuda, jadi bisa disirkulasi. Ya. Sudah di Pak Azam di WA grup anggota itu bisa dibaca. Ya. Mohon izin, jadi untuk mereka yang lulus tapi belum dapat formasi Harus tunggu formasi. harus tunggu tahun depan. Iya, karena tidak diajukan tahun ini oleh daerah. Karena tidak diajukan oleh daerahnya. Betul. Oke, I see. Jadi, nah itu harus clear itu sehingga jangan semua dilemparkan ke sini. itu poin. Kita ingin semuanya kan formasi keluar biar berapapun persen yang lulus langsung dapat formasinya. Kalau formasinya kemarin 100%, ya semua yang lolos passing grade pasti dapat formasi gitu. Jadi itu sebenarnya alasan. Untuk tahun depan formasinya sekarang sudah muncul atau masih menunggu dari kabupaten kota? Lagi diselesaikan ini Dan provinsi baru diselesaikan. Artinya masih ada ruang untuk pengajuan
Iya, Dari kabupaten, ini kita kota, terus provinsi. dorong. Jadi tolong semua Oke. Komisi 10 tolong bantu di Baik, sini. baik, baik. Ya, Terima ini yang kasih. paling Izin, krusial Pak. ini tolong dibantu. Yang Baik, untuk ini kan perlu tegas karena kita kan ada di media nih hari ini. Kita streaming. Ya kan ini didengar oleh orang banyak. Maka apakah pada tahun depan mekanismenya akan sama? Diusulkan oleh kabupaten kota seperti mekanisme lalu dengan sistem yang sama, atau Kemendikbud sendiri, kalau kemarin kan ada banyak kementerian terkait nih, atau ini hanya perintah dari Kemendikbud sendiri kepada kabupaten kota dan provinsi? nggak Bu, seluruh proses selalu ada Panselnas. Kita bagian dari Nah, Panselnas. berarti masih seperti dulu kan? Tapi kan tahun ini kita harus formasi untuk tahun depan harus Minta lagi. dicari tahun ini, ya kan? Nah, makanya ini sekarang lagi dalam prosesnya. Iya, kita lagi dorong tolong, ayo isi formasi. Toh yang lolos cuma berapa persen, jadi mungkin yang penting itu jangan mikirin formasi gitu. Formasi dipolin saja, nanti yang lulus langsung masuk gitu. Jadi itu sebenarnya yang mau kita. Cuman kan itu keinginan kita. Tapi teman-teman kabupaten kota selalu takut pada konsekuensi ketika semua orang ini ternyata lulus, bebannya APBD-nya menjadi berat. Tapi kan itu tidak mungkin karena kita sudah melihat datanya, tidak mungkin karena sekarang udah ada bukti berapa persen yang akan lewat. Ya Bu, nanti bisa kita diskusikan lagi, tapi prinsip dasarnya tolong Bapak Ibu bantu keluarkan formasinya. Ya. Sebelum yang lain, Mas, aku nambahin ya, Mas Ya. Menteri. Saya merasa memang Mas Menteri perlu menyampaikan kepada Pak Mendagri. Jadi karena teman-teman Pemda, kabupaten kota tuh ngerasa tuanya kan Kemendagri. Nah, Kemendagri memberikan surat edaran yang bunyinya berbeda dengan Kemenq. Di dalam surat edaran Kemendagri selalu menyampaikan bahwa sepenuhnya ini menjadi beban APBD. Itu yang terus di-state oleh Kemendagri. Itu satu. Yang kedua, teman-teman Kemenpan RB juga membuat second opini kebijakan yang berbeda, Mas Menteri. Ada salah satu kasus kabupaten yang mengajukan formasi maksimal tahun 2021 ini dikembalikan lagi oleh Kemenpan RB dengan catatan tolong dirasionalisasi sesuai dengan kemampuan APBD. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, karena itu dalam suasana yang masih belum seirama antara Kemendagri dengan kita, dengan Kemenpan RB, lalu disimpulkan secara sepihak oleh teman-teman Pemda bahwa ini belum clear di pusat karena masing-masing instansi punya kebijakan yang dianggap belum satu nafas. Itulah yang lalu kenapa kuota tahun 2021 tidak maksimal, karena dirasa masih ada perbedaan kebijakan, tidak ada harmonisasi di level ini. Kemendagri punya bikin surat edaran yang berbeda, Kemenpan RB meminta melakukan rasionalisasi sesuai dengan kemampuan APBD dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu kita mendorong supaya Mas Menteri ngambil lagi koordinasi supaya memastikan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendagri, Kemenpan RB satu nafas, satu poin yang sama. Baik, terima kasih Pak Ketua.